Ada apa dengan merah yang lain menurut lu? Tidak seharusnya ada di situ. Di mana tempatnya? Di bawah kita. Kartunya juga ada tuh kartu. Kartunya udah ada ya? Nanti di itu ya. Pernah gue ditilang kasih itu damai. Oh, damai. Tapi kalau polisinya Liverpool kan? Ya pas lewat dekat-dekat puncak. Dekat puncak? Ditilang. Karena tempat kita bukan di puncak kan sekarang. Oh iya. Dan disitulah gue melihat bahwa kayaknya ini nih. Dan waktu itu memang waktu dari SD gue sudah membeli poster-posternya Owen. Terlepas dari kenyataan kita harus menerima bahwa Owen akhirnya pindah ke ini Madrid. Kan neraka. Sebelum habis dari Madrid baru ke neraka. Iya. Madrid dulu baru ke neraka dia. Iya. Karena dia sudah murtad masuk neraka. Tidak semua memang tidak semua malaikat menyukai sayapnya. Karena sepak bola itu juga puitis kan. Di sepak bola kita juga menemukan kata bertahan ya kan. Sesuatu yang mungkin kita sulit lakukan. Ketahuan dong arahnya kemana. Ya itulah Liverpool dari segi tagline aja itu udah paling puitis di antara semua klub. You'll never walk alone. You'll never walk alone. Kamu tuh gak pernah jalan sendirian. Iya. Ada yang di puncak penontonnya sedikit gimana? Potrets, podcastnya anak Big Reds. Halo anak Big Reds, balik lagi sama gue Abri di Potrets, podcastnya anak Big Reds. Hey! Hari ini spesial banget karena gue harus mencoba menjadi orang-orang yang bisa bersajat, bisa menyikapi hidup dengan kata-kata. Karena gue kedatangan tamu spesial hari ini, ada Bang Zari Hendrik. Sebelum kita memulai semuanya, gue ingin bertanya, apa kabar dirimu hari ini? Pernah lebih baik sebelum Liverpool seperti musim ini. Ada apa dengan Liverpool musim ini? Sebentar dulu. Satu kata untuk Liverpool musim ini. Lambat. Lambat. Itu bukan menjatuhkan tapi melukiskan. Melukiskan tentang apa kata lambat itu? Kita lihat di awal musim Liverpool itu kan agak-agak banyak ya kalahnya. Gitu. Sekarang udah mulai membaik, tapi terasanya telat karena sisa pertandingan sudah lebih sedikit. Jadi sulit juga untuk menemukan kata yang lebih netral daripada lambat ketika kita melihat dan menyadari di atas kita ada merah yang lain. Gitu. Ada apa dengan merah yang lain menurut lu? Tidak seharusnya ada di situ. Di mana tempatnya? Di bawah kita. Tepuk tangan dulu dong. Aduh. Nih, ya udahlah. Apa? Kabar sehat kan yang penting kan? Iya, kabar sehat, lancar lah semuanya. Puji Tuhan sehat. Dan tentunya tidak sendirian ya. Berjalannya tidak sendirian karena you'll never walk alone. Yes. Gila. Jadi akhirnya saya ketemu teman senasib sepenanggungan. Iya. Sama-sama suka Liverpool. Iya. Sama-sama suka Liverpool. Saya kira ranahnya tadi lebih ke privasi ya tadi. Tidak ya. Tidak mungkin privasi. Sama-sama suka Liverpool dan sama-sama berkutat dengan konten. Iya. Mampus banget gue, gokil. Nyapu dulu kata-kata yang tadi. Ya. Kesibukan nih kita basa-basi busuk aja dulu nih. Iya boleh. Basa-basi busuk aja dulu. Kesibukan selain nge-tweet galau-galau apa aja nih? Ya ada usaha. Masih seputar merangkai kata, masih seputar menulis dan ngurusin medsos juga. Ada beberapa medsos yang diurusin, medsos pribadi, medsos kantor, beberapa banyak lah gitu. Terus ya paling itu aja sih, nggak jauh dari tulis menulis gitu. Tidak jauh dari kata-kata ya. Karena dengan kata-kata bisa memasukkan semuanya dong. Ya kata-kata adalah komoditas. Kata-kata adalah komoditas. Gitu. Kayak saya tahu tuh kayak quote siapa itu ya. Pernah dengar? Pernah. Tapi versi kebalikan. Betul. Aduh jangan ke situ. Masuknya karena pribadi. Kayaknya kita harus bikin segmen sendiri deh. Gak usah Potrets deh. Mungkin ada segmen yang lain sama bapak satu ini. Iya. Kita kan di sini kita di sini Potrets ya. Podcastnya anak Big Reds nih. Ya. Jadi lu kan salah satu member juga ya. Salah satu member Big Reds juga. Finally. Setelah cukup lama memantau pertandingan Liverpool, nge-tweet soal Liverpool dalam keadaan masih sendiri tuh belum jadi member kan. Nah untungnya
medsos kan bikin kita kenal banyak orang. Betul. Akhirnya kenal 1, 2, 3 ada yang ngajak dan akhirnya bisa lah Bisa nih jadi member Big Reds gitu. Jadi gue punya tuh kaos itu tuh. Wih, kaos yang ini punya nih. Ntar di Kartunya juga ada tuh kartu. kartunya udah ada ya. Nanti di itu ya. Pernah gue ditilang kaos itu damai bukan? Oh, yes, damai. Tapi kalau polisinya Liverpool kan, Ya pas lewat dekat-dekat puncak. ngerikan puncak. Ditilang. Waktu Karena tempat kita bukan di puncak kan sekarang. Oh iya, wow. Aduh. Masih belum 10 menit sudah dar. Gokil. Ya, ditilang gitu. Wait, Anda bukan di puncak nih. Bukan di puncak untuk Anda gitu. Ya, kebetulan polisinya bajunya biru muda waktu itu. Oh, bosnya biru muda. Departemen kelautan deh. Iya. Itu tentara. Perhubungan. Bukan polisi ya? Dinas perhubungan ya? Iya, perhubungan. Anda bawa karoseri. Bawa truk belum di karoseri, Bapak ya. Bawa truk belum di karoseri kayak ditilang di situ. Iya sih, karena kan kita belum punya bagasi yang bagus banget sekarang kan di Liverpool kan. Ya. Karena pemain bagus tapi belum ke develop gitu kan. Masih banyak yang ya kita sekarang di roller coaster season lah katanya kan, kita naik turun secara performance gitu kan. Sebelum ke arah situ, gue pengen nanya apa sih yang akhirnya membuat lu jadi fans Liverpool? 2001 waktu itu gue kan dulu waktu kecil sekolah bola. Nah, ada yang belum lahir 2001? Udah lahir semua ya. Udah lahir semua, kebetulan di sini kelahiran 90-an semua lah. Gue sekolah bola, terus waktu itu lagi nonton bola atau gimana lah ceritanya. Gue tidur agak lebih pagi, terus gue harus bangun lagi pagi jam 6 untuk sekolah bola. Main, patah lah tangan gue. Patah tangan? Patah. Tangan kiri? Kanan. Ini sampai keluar tulang di sini. Gitu. Terus dibawalah ke dukun patah tulang di Cimande. Oh, bukan Haji apa bukan? Haji Soheh, gue ingat banget namanya itu. Haji Soheh. Dan di Cimande gue nginep 2 minggu. Nah di situ dalam keadaan tangan digips, setiap pagi dibangun, dipijitin, disemprot-semprot kan, gitu kan. Final Liga Malam Jumat Liverpool lawan UEFA Cup. Liverpool lawan Alaves. Tua ya? Tua. 4-4 skor kan? 4-4. Dan disitulah gue melihat bahwa kayaknya ini nih. Dan waktu itu memang waktu dari SD gue sudah membeli poster-posternya Owen. Terlepas dari kenyataan kita harus menerima bahwa Owen akhirnya pindah ke ini kan, neraka. Sebelum habis dari Madrid baru ke neraka. Iya. Madrid dulu baru ke neraka dia. Karena dia sudah murtad masuk neraka. Tidak semua malaikat menyukai sayapnya. Ya. Jadi dia buang, dia jadi pengkhianat lagi. Anyway, gue sempat ketemu pas dia kesini juga sih. Mantap. Tapi dari situ gue dari suka Owen, gue suka juga burger itu kan gitu. Dan emang dulu kan gue kan sekolah bola, emang gue main bola gitu. Jadi ya dari situ. Nah, rasa suka itu benar-benar akhirnya dipupuki banget pas 2005 Istanbul. Itu peak momennya. Peak moment gitu. Itu udah SMA gue. SMA kelas 1. 2005 SMA. Jadi ceritaker yang umurnya Bang Jack berapa ya. Tapi kalau anak Twitter mah pasti udah kayak ya melihat dinamika kehidupannya Bang Jack dari nge-tweet pribadi sampai nge-tweet Liverpool mah udah paham lah ya. Iya. Ya, bisa disisipin omongan pribadi ke Liverpool ke pribadi, dari mana ke mana, misalnya itu bisa masuk tuh ya. Karena sepak bola itu juga puitis kan. Di sepak bola kita juga menemukan kata bertahan ya kan. Sesuatu yang mungkin kita sulit lakukan. Ketahuan dong arahnya kemana. Ya gitu. Momen pembaptisan berarti 2001 sebenarnya kan. Saat patah tulang lu di Cimande, terbaptis sebagai fans Liverpool nih. Ngelihat final UEFA Cup, Deportivo Alaves 4-4, terus lanjut ke banyak waktu itu ya. Iya. Penalti nggak sih itu? Enggak kayaknya ya. Penalti nggak sih? Gue cuma ingat yang golin HP Moreno. Ya. Terus McAllister. Terakhir McAllister. Iya McAllister. Gue nonton perpanjangan waktu and then nggak penalti. Oh iya benar. Itu jadi 5-4 kalau nggak salah. Iya 5-4. Berarti 2001 gue SD kelas 2. Kelas 3. Kelas 3 kelas 4. Gue sampai kelas 1 apa 2 gitu. Wah. Gitulah. Jadi ada di momen susah, bukankah begitu? Kita menemukan cinta sejati bukan di momen-momen bahagia tapi di momen-momen sulit. Betul, kita menemukan kehakikian cinta itu di momen-momen kita terjatuh. Saat gue patah tangan gue. Betul. Ada Liverpool yang membangkitkan semangat lu.
Jadi Liverpool itu membangkitkan semangat lu untuk bisa bertahan dalam kepatahan. Betul. Jauh dari rumah, nginep 2 minggu. 2 minggu. Nonton bersama santri-santri waktu itu di pesantren gue Pesantren ya? Jadi saat lu patah, Liverpool lah yang menyambungkan semangat lu itu. Yes. Oh, berarti Liverpool ini cukup intimate dari awal lu ke encounter berarti ya? Ya. Pelatihnya waktu itu almarhum kalau nggak salah. Almarhum, Gerard Houllier. Iya. Gerard Houllier, harus in peace ya? Yo. Harus in peace. Oke, ini podcast terdeep selama ini berjalan. Podcast terdeep, terpuitis. Kayak gue jadi lebih bisa tone down, lebih nyaman kayaknya, nggak terlalu dar, lucu. Kata emang harus diresapi gitu. Ya, resapi. Harus ada momen-momen buat berkontemplasi soal Liverpool ya. Ya itulah Liverpool dari segi tagline aja itu udah paling puitis di antara semua klub. You'll never walk alone. You'll never walk alone. Kamu tuh nggak pernah jalan sendirian. Iya, ada yang di puncak penontonnya sedikit gimana? Kita benar-benar nggak sendiri dimanapun kita, bro. Oke. Ya, slogan Liverpool aja kan puitis gitu. Jadi emang gue secara pribadi melihat bahwa cocok banget antara gue dan Liverpool gitu. You'll never walk alone itu kan romantis banget kan. Iya. Sesuatu yang kalau lu sampaikan ke orang yang lu sayang, ke cewek, itu juga sesuatu yang manis. Atau ke orang yang lagi down itu juga sesuatu yang manis gitu. Jadi Liverpool tuh semanis itu sebenarnya. Manis, bro. Gila. Merah manis nih ya, merah manis ya. Yes. Ini merah manis. Merah gitu. Kayak Chupa Chups merah ya. Iya. Kayak kondisi kita kalau dicie-ciein. Merah manis. Oh, deep banget gila hari ini. Gila episode kali ini deep banget nih. Gue jadi merasa kayak Liverpool makin dekat ke gue gitu. Apa kita makin dekat ke Liverpool gitu kan. Emang satu sisi kita berdua belum pernah ke Anfield ya. Kita belum pernah ke Anfield, tapi kayak kita merasa sangat dekat dengan Anfield gara-gara Liverpool kan. Ya, someday lu, gue berharap sih. Someday ya. Nah, tolong sponsor. Nah, ini intermezzo tolong sponsor. Kalau ada yang mau kontak @Abri Pratama sama Ezari Hendrik ya. Boleh. Nanti masuk di ting. Kita siap kok disponsori buat ke Inggris ya. 50 reels deh. Nggak apa-apa. Ya. HP gue meledak deh. Meledak deh tuh. HP gue meledak. 1000 tweet, oke gua gas tuh 1000 tweet tuh. Yang penting ke Anfield ya. Yang penting ke Anfield. Dan jangan lupa di The Cop ya, jangan lupa. Jangan lupa di The Cop. Semoga. Momen terdown lu sebagai fans Liverpool. Nih kita ngomongin yang deep dari tadi kan ya. Kita tenggelamin sekalian lah pembicaraan kita yang ya mungkin palung terdalam ngomongin soal momen terdown lu sebagai fans Liverpool. Gerard Kepleset ya. Gerard Kepleset. Karena kayaknya dekat aja lah yang biar anak muda relate lah. Kayaknya pas kita kalah terus Suarez nangis itu di situ deh. Karena itu kan kita nunggu udah lama tuh. Kita imbang waktu itu lawan Crystal Palace kalau yang nangis. Iya. Jadi kan kita kalah lawan Chelsea. Oh sorry. Chelsea. Pokoknya itu momen tuh ya. Itu kan berurut tuh. Berurutan. Kepleset dulu apa? Kepleset dulu baru abis itu. Imbang 3-3. Iya. Sempat ada keliling kan Gerard pidato dulu tuh kan. Yang kepencet tuh. Ada yang kepencet si Flanagan tuh sama Gerard kalau lo tahu di videonya. Oh gitu. Kepek gitu, ayo we can sleep, cek sakit tuh kayaknya tuh, kepencet tuh kayaknya, ada yang kepencet tuh sesuatu. Ya itu, gue nggak bilang itu paling down, tapi itu salah satu yang kurang lebih cukup dekat lah di ingatan ya, momen itu gitu. Seberapa dalam tergores hati lu sebagai seorang fans Liverpool gitu saat itu? Ya kita berharap yang cukup tinggi kan, make us dream gitu. Make us dream. Ya kan gitu, dan masih siapa pelatihnya? Brendan Rodgers kan, gitu tuh main juga bagus ya kan. Suarez masih di situ. Ada Coutinho, Sturridge juga lagi bagus-bagusnya. Apa bahasanya produktif banget. Produktif. Terus benar-benar sisa sedikit pertandingan gitu. Ya kan ya? 3 atau 4 match lagi waktu itu. Dan malah yang juara yang nomor 3 nih. Ya kalau nggak salah ya kan? City ya. Nomor 3 ya. City lagi ketiga itu. Iya nggak sih? Gue lupa ingat sih. Pokoknya itu kita lagi enggak sih, itu kedua. Pokoknya hari di mana kita tahu dan sadar bahwa tidak mungkin Premier League masuk kembali ke pelukannya gitu. Di situ kayak dan itu kayaknya terakhir juga ya Rodgers. Enggak ya? Masih tetap Rodgers 2 tahun setelahnya baru dipecat. 1,5 tahun setelah itu. Jadi 1 tahun saat ya kan itu kita waktu itu balik lagi ke Champions League kan. Tempat ranah kita di mana harusnya berada kan. Setahun di Champions League ternyata cuma nyangkut di babak grup, terus di Europa League pun juga terseok-seok kan. Ya akhirnya di musim kedua habis itu cuma 10 match atau 15 match itu ya langsung diganti sama Jurgen Klopp kan. Nah itulah
Ya mungkin itu momen kita kembali gitu kan, pelan-pelan menyembuhkan, Ya. pelan-pelan memperbaiki. Sebelum Klopp datang ke kita, lu udah sempet kayak bermimpi, ini pelatih ke kita nih kayaknya. Gue gitu loh. Gue optimis sih. Gue kayak belum ada rumornya nih, kayaknya ke kita nih, si Klopp nih kayak Apa gitu. mungkin karena kayak lu merasa ada DNA-nya Klopp yang sama gitu kayak Liverpool? Rasa dari segi dia pembawaannya, dia nge-trade pemain, dari Dortmund itu kan. Iya, betul. Nah, sementara Dortmund kan juga INWA kan kalau nggak salah. Betul, ada ya kadang kalau lagi ada match di style juga tuh, Mm-hmm. You Never Walk Alone di Signal Iduna Park kan. Oh, berarti momen 2013-14. Jadi urutan dari Gerrard Slade sampai 3 sama sampai akhirnya gagal juara tuh down lah menurut lo ya? Ya lumayan. Cukup down lah ya. Lumayan. Soal pemain apa yang menurut lo ada di kepala Gerrard waktu itu? Apa sih? Di kepala Gerrard saat kayak gua slip, gua bikin tim gua kalah. Waktu itu kalau nggak salah ya lawan Chelsea kan, lawan Chelsea. Apa menurut lo yang ada di kepala Gerrard saat itu? Apakah tetap masih ada harapan buat menggapai Liga Inggris atau kayaknya gua ngelepas deh? Ini yang bikin sedih sebetulnya bukan hanya ke Liverpoolnya. Yang bikin gue down adalah ketika gue membayangkan kalau gue jadi Gerrard gitu. Tuh orang tuh benar-benar cuma tinggal nunggu juara Premier League dong kan. Udah sempurna kali. Iya kan udah sempurna, udah tinggal itu champion udah apa segala. Nah di depan mata nih. Meleset. Gara-gara Dembaba. Gara-gara Dembaba. benar-benar gitu. Dicelup gitu kan. Aduh, ya gue susah juga untuk membayangkan jadi dia. Tapi kalau di kamera kan dia nunjukinnya kan tegar apa Ya, gitu. tetap diplomatis juga sebagai kapten kan. Betul. Tapi abis itu kan udah mulai berasa kan umurnya, permainannya, beberapa kali juga sering dicadangin apa segala. Dan Nah disitulah rasa gue membayangkan jadi dia, ini kapten kesayangan gue nih, abang gue banget nih dari Liverpool kan gitu. kental banget ya. Kental banget Kental gitu. Tapi fun fact-nya adalah saat Gerrard main terakhir kali Liga Inggris 2014-15 waktu itu, Liverpool dibantai sama Stoke City ya, kalau nggak salah ya, 6-1. 6-1, golnya Gerrard main dari cadangan ngegolin. Itu gol terakhir Gerrard di Liverpool dan ya Liverpool jadi begitu aja pas setelah ya kayaknya mungkin ini bakal di end of era of the Brendan Rodgers gitu kan. Kayaknya bakal datang nih akhirnya eranya Brendan Rodgers. Respon lo saat Jurgen Klopp masuk diresmikan, foto bareng di Anfield, foto bareng di waktu itu masih Melwood ya, belum Kirkby ya. Waktu itu masih di Melwood. Sudah seoptimis mana lunya sebagai fans gitu menyikapi pelatih yang lu idamkan, yang lu kayak ini kayaknya benar masuk Liverpool nih, udah ada DNA YNWA-nya nih orang. Semangatnya berapi-api, ke pemain touchingnya juga bagus, metode kepelatihan oke, staffnya juga mumpuni gitu kan. Ini done deal nih, Klopp and Liverpool done deal. Klopp jadi manajer Liverpool untuk berapa tahun di tanggal sekian bulan sekian. Apa harapan yang lu pupuk waktu itu? Ya optimis jauh sih bro, jauh, satu optimis banget. Tapi kan gue memantau setiap pertandingan kan. Kacamata gue sebenarnya cuman kita pantau benar-benar cara bermain aja gitu. Dari cara bermain, pas udah mulai tercium aroma pressing di situ, gue udah nggak lama ini gitu. Baru akhirnya diisi sama pemain-pemain kan gitu. Dari segi permainan dulu, pressing banget, indah gitu. Even kalah pun kita juga bisa kalah dengan menerima. Tapi bagus tadi kok. Gitu. Bukan kalah yang kayak anjir mainnya jelek. Iya, nggak gitu. Karena udah di-effortin gitu, udah ada effortnya. Betul. Dan termasuk sebetulnya yang bikin gue agak sedikit gemas adalah, lawan Norwich saja bisa sampai gandengan tangan ke penonton terus thank you bla bla bla, menang tipis 3-4. Iya, epic comeback kalau nggak salah kan gitu. Terus orang-orang udah ketawa, yuk lawan Norwich sudah kayak juara champion bla bla bla. But look at us now gitu kan. Yes. After beberapa tahun after itu kita juara champion, kita juara Liga Inggris, juara yang lain, klub segala macam. Sampai saat ini pun lu masih tetap memupuk klub bakal bertahan di Liverpool nggak sih? Ya ada ya. He is our father lah gitu. Ada gua ngeceng-ngecengin dia pernah gitu kalau bla bla bla. Tapi gue pengen
gue pengen dia punya waktu istirahat yang pas juga. Gue nggak mau dia lama-lama karena gue nunggu juga beberapa nama yang siapa ya yang bisa lu sebut? Gue pengen Alonso sih, gue kayak comeback gitu. Alonso Leverkusen kayak lagi nggak tahu deh kalau Iya sih. Tapi Klopp mungkin sesuai kontrak kali ya kalau gue. Sesuai kontrak ya. Sesuai kan kontrak. 2024 ya. 2024. 2024. Kenapa? 2026 ya? Iya. 2026 ya. Wah, dia enak nih. Terus kita punya tim di sini bisa itu. Gerrard udah ngelatih. Ya, walaupun belum ada prestasi. Rangers doang prestasi ya. Rangers prestasi. Gitu sih, gue pengen ngelihat aroma baru. Tapi pengen juga punya pelatih yang, gue gak mau membandingin sih ya. Tapi punya pelatih yang cukup lama dan terus-terusan kayak Sir Alex juga seru sih. Menyenangkan kayak Asen gitu. Kalau bisa Klopp begitu. Gitu. Ya nggak? Gitu. Nah, kita udah bahas soal klub yang sungguh romantis nih. Klub ini sungguh romantis, banyak dinamikanya, naik turunnya, senang sedihnya, kecewa lu bisa marah-marah, ngata-ngatain sumpah serapah ke Liverpool juga terserah lu, tapi saat Liverpool lagi bagus-bagusnya, tetap lu puja-puja kan. Tetap lu puja-puja dari lu 2001, gue mungkin kurang lebih mungkin sama 2001 juga, nonton juga waktu Deportivo Alaves. Terus lu ngelihat musim ini yang tadi di awal kita ngomong soal Liverpool itu lambat. Terus berarti kan kita sudah mencoba merelakan dong. Merelakan musim ini tidak dapat apa-apa kecuali Community Shield. Champions kita gugur karena Madrid. Terus FA Cup kena ketemu City waktu itu ya. Ketemu Manchester City. Dan sekarang adalah posisinya kita sedang mengejar posisi yang seharusnya kita di situ. 4 besar, gitu kan. Yang salah sebenarnya apa sih? Menurut lu ya sebagai fans gitu, apa sih yang menjadi titik kesalahan gitu dari apa yang dilakukan selama sepanjang musim ini? Nggak tahu deh. Jangan-jangan ini pendapatan jarang, tapi paling utama menurut gue strategi yang sama seperti musim-musim lalu, tapi pemainnya berbeda gitu. Kalau gue lihat ya, kayak dulu sempat kita pakai gegen pressing yang banget gitu, Wall-wallan, masuk Thiago agak sedikit lebih tone down, ya. Nah, berangkat dari situ sampai hari ini tuh dicoba terus begitu gitu. Kalau gue lihat gitu, kayak kelihatannya kayak ada pemain baru, terus permainannya jadi baru gitu. Tapi kalau gue lihat sih mirip-mirip aja gitu. Cuman karena ada permajaan tim aja. Iya, tapi tiba-tiba pas untuk strategi itu kayaknya cocok banget kalau misalnya diisi sama si Mane kan. Gitu. Yeah. Mane banget tuh, nyetel banget gitu. Dan si Firmansyah 3 ini kan juga udah udah pernah main 15 tahun dari kecil gitu kan. Nyetel banget gitu. Nyetel banget gitu. Kayak gue merem, gue tahu lo mau kemana, udah kayak gitu gitu. Bener. Nah, muncul pemain baru gitu dengan treatment yang sama, latihan seperti apa. Menurut gue ketika kita ketinggalan apa segala, gue nggak ngelihat kayak ada ide lain atau apa atau kreasi baru bener-bener. Kalau gue lihat dari komentarnya si Pep ya, City gitu, dimana setiap musim dia akan selalu punya sesuatu yang baru kan, dari gaya bermain. Kayaknya perlu itu. Nah, kita sudah menemukan itu pada akhirnya di sisa pertandingan ke berapa tuh? Ya, dari match ke 30 something. Sudah mulai, beda. Ada yang mulai ke tengah nih. Iya kan. Nah, kenapa gak dari dulu itu? Gue bahkan kalau main FIFA, si Trent tuh gue taruh tengah. Nah, nih, sorry gue potong ya. Banyak yang memperdebatkan soal apakah musim depan prefer beli back baru, Trent ditarik ke tengah, atau beli pemain tengah baru yang bisa nge-cover Trent di kanan. Lu tim yang mana? Kayaknya prepare dua-duanya deh. Gue suka tuh lebih kaya gitu. Kalau Klopp tuh salah satu orang yang bikin strategi tergantung siapa lawannya kan. Betul. Ya kan kayak kalau lawannya ini, ntar gue pasang si ini, ntar depannya ini. Betul. Kayaknya bisa deh disiapin dua-duanya. Kalau misalnya back kanan terus tahu-tahu ke tengah, terus di belakang jadi 3 gitu kan maksudnya kan? Iya, di belakang jadi 3. Kalau 2 malah ya kan? Kadang 2. Nah, 2. Kalau yang kemarin diperdebatkan itu kayak kalau misalnya Trent fully ditarik ke tengah gitu kan, berarti kan yang di tengah kan emang skuadnya cukup uzur ya sekarang posisinya kan. Hendo sudah mulai berumur, Fabinho sudah mulai berumur, terus Thiago angin-anginan,
Kayaknya kalau gue Keita juga beli bek kanan kalau menurut gue. Gue beli bek kanan. Jadi si Trent jadi fully center midfield. Atau gimana? Kalau menurut lu? Dilematis soal dulu. Ada hal-hal di mana kita harus tetap pakai 4-3-3 itu tuh yang si Trent jadi bek kanan. Jadi asis paling produktif di situ kan. Betul. Gitu. Yang crossing. Kalau di tengah kan dia kan apa ya? Terupas aja gitu kan gitu. Nah, kayaknya harus dinamis itu. Ada posisi di mana Trent memang harus di situ gitu. Tapi ada posisi juga di mana Trent ke tengah, ada yang isi juga bintang gitu. Karena kan sekarang posisinya kalau buat di kanan kan sebenarnya yang cukup membantu Trent, at least dari musim lalu kan sebenarnya yang bagus Harvey Elliott kan. Kalau kita lihat dari musim lalu ya. Tapi karena pas habis cedera segala macam, memang Harvey ini kan tipikal yang worker kan, bukan yang stylish, yang doain gocek apa ya udah dia ngejar bola, dia intercept segala macam. Tapi kalau di kepala gue kayak apakah kita lebih mending cari pemain tengah yang mungkin sudah dalam usia prime, yang bisa benar-benar yang nggak membutuhkan Trent ini untuk ke tengah gitu sebenarnya. Menurut lo gimana? Trent itu gue pernah denger wawancaranya, dia ditanya kan, dia kan jadi back kanan itu karena Klopp kan. Iya. Posisi asli yang dia suka sebetulnya kan di CMF. Iya, di situ gitu. Tapi ternyata ya mungkin saking berbakat, IQ tinggi, dedikasi tinggi, apa segala dibentuk, masih muda, jadi kayak masih lembek untuk dibentuk. Betul. Malah jadi bagus. Kan dia nendang bola kemana aja sampai kok gitu kan, si Trent gitu. Kalau kita lihat tayangan-tayangan ulangnya ada aja yang dia lakuin kan, dia umpan kemana, gayanya gimana bolanya gitu. Bolanya aneh-aneh, udah kayak Beckham sama Gerrard di Jus, asik. Beckham sama Gerrard di Jus. Kalau bagus lagi dimasukin Cafu di situ, perfect nggak tuh orang? Nah, ini kalau kayak gini sebenarnya kita mau nggak mau bikin komparasi. Pastikan di satu yang bagus pasti ada yang bilang ada kok yang lebih bagus nih. Gue selalu membandingkan apakah Trent Alexander-Arnold (TAA) bisa bertahan sebaik Stevie Nicks. Karena gue menikmati sebagai fans Liverpool 2005-6-7 saat Stevie Nicks di kanan, menurut gue ini sayap kanan gue secure banget. Walaupun Stevie Nicks tidak terlalu progresi ke depannya kenceng, tapi dia untuk menjaga kedalaman di belakang oke. Lu tim siapa? Gue pokoknya gue tim TA ke tengah gue. Tim TA ke tengah, oke. Ini tolong ya dikasih quotes ya di pop up lagi. Zari Hendrik lebih baik TA ke tengah daripada TA di kanan ya. Iya. Oke. Kalau untuk kayak strategi yang agak apa ya? Kita ngomongnya strategi apa sih? Strategi solid paling solid. Ya si TA di situ. Tapi kadang-kadang Milner kan suka pindah-pindah nih. Benar. Kadang-kadang TA kalau emang lagi perlu di kanan juga ya silakan. Tapi yang apa sih? Yang regulernya lah. Yang regulernya tuh dia di tengah gitu. Dengan siapa-siapa lagi tuh yang kalau kita mau beli ya sekarang gitu. Sekarang kan Ramsey aja kan masih cedera. Yang pemain yang baru dibeli itu ya. Si Ramsey masih cedera ya. Dan katanya emang dia punya bakat buat jadi bek kanan yang bagus gitu. Dengan apa namanya? Kayak body ball lebih bagus, speed lebih oke. Ini bakal jadi debat kusir yang panjang banget pasti kan. Kalau kita ngomongin kayak lu tim TAA tengah apa TAA kanan nih. Lu tengah? Gue tim TAA kanan. Masih? Gue tim TAA kanan karena menurut gue saat TAA di kanan, saat ada yang backup dia di tengah kanan, di CMF kanan, at least Hendo lagi prime-prime-nya 2018 sampai 2020 kita juara, itu secure banget posisi kanan. Ya. Secure banget. Saat formnya Hendo turun, muncul Elliott yang oke, dia punya determinasi bagus, speed kenceng, berani rebut bola, berani pasang kaki buat di-tackle sampai patah tulang kayak waktu itu lawan Leeds. Itu menurut gue udah kombinasi yang bagus. Tapi ada beberapa teman yang ngasih ya kita diskusi lah sama beberapa teman kayak belum mateng. Harvey itu belum mateng. Makanya kayak ada yang bilang mending cari mentor buat Harvey Elliott sama Fabio Carvalho daripada lu harus nyari bek kanan TA ke tengah. Karena TA kayak nanti pun ya oke, misalnya dia main di Inggris pun bakal dicoba sama Southgate di tengah gitu misalnya, itu ya terserah Southgate gitu kan. Tapi mungkin dari personal gue secara pribadi gitu, lu kayaknya emang posisi terbaik lu di kanan. Tapi TAA sama Robo kita udah tahu banget dia berbahaya banget dari beberapa musim lalu kan. Betul. Kayak ini 2 back. Nah, tim-tim lain di Premier League kan mempelajari itu dong. Nah, iya. Itu gue bener gak sih? Benar. Mempelajarinya oke. Ini
Seru nih, akhirnya ada diskusi yang begini-gini nih. Oh ternyata kuncinya kayaknya agak bolong di tengah deh, si TAA nggak bisa di backup gitu. Oke, tadi kita udah berdebat kan soal TAA atau bukan berdebat sih, berdiskusi soal TAA itu lebih baik di kanan atau di tengah kanan daripada di back kanan gitu. Dengan musim depan yang bakal dijelang ya mungkin 3 match lagi berarti kan. Tinggal 3 match lagi. Hari Selasa pagi ini Satek ini diambil ya. Selasa pagi Liverpool bakal main lawan Leicester. Lu masih optimis bakal dari posisi 4? Iya sih, kalau lihat Newcastle main begini ya kayak semalam. Nah, gue lihat TAA ke tengah aja. Tetap ya tim TAA ke tengah ya. Gue anak TAA bro. Oh gila, gokil. Iya. Tim sayap kanan tengah nih ya. Tim sayap kanan. Buat gue dia main New Gerrard lah. Makanya dia harus ke tengah. Masuk. Nah, walaupun ada yang di pertuan Curtis Jones ya. Yang di pertuan. Aduh lucu banget lagi ya Allah. Lucu banget lagi. Ada punchline-nya di ujung. Yang di pertuan Curtis Jones. Jatuhnya Sultan kan itu. Sultan, iya. Titipan pabrik ya. Titipan dari warga sekitar. Iya. Oke. Semoga prediksinya bener nih. Dan ya kan kita selalu ke doa-doa baik kan selalu buat Liverpool juga kan. Berarti musim depan posisi sementara yang atas kan rentan ya. Ya kan? Ya rentan. Kemarin udah mulai kalah lagi. Iya. Terus perdebatan antar pemainnya kelihatan kontras banget kan. Si pemain sayap kirinya tuh gue lihat sempet kayak berantem sama kaptennya apa segala. Aduh, kok kayak belum stabil ya. Iya. Banyak dinamika di sini ya. Iya. Memang Liga Inggris susah ditebak ya. Posisi yang bawah yang atasnya udah ketebak. Nah, kita harus memanfaatkan ketidakstabilannya mereka gitu. Emang kita nggak ada jalan lain selain meminta mereka kalah kan? Dan sepertinya nggak perlu diminta. Pasti kalah. Karena mereka baik. Mereka akan memberikan. Aduh, iya. Oke, terus posisi apa aja yang harus ditambah klub musim depan menurut lu? Itu bek kanan sih. Satu bek kanan. Tetep ya? Ya. Kedua menurut gua, I don't know. Gue tahu ada orang-orang yang speednya gila sih gitu. Tapi orang yang lari terus bola tetap nempel di kaki tuh gue gimana ya? Gue butuh sprinter sih, sprinter yang Lu kurang happy sama performa Luis Diaz? Ya baru nongol lagi kan, gitu. Ya, lu mancing aja siapa tahu. Enggak, gue gak happy sama Luis Diaz. Ya enggak, kalau dibandingin sama yang dia ganti sih jauh ya. Kurang body balance. Terlalu cungkring kayaknya ya. Lo tau gak sih kalau yang sebelumnya itu bisa nabrak bro? Iya. Kayak tembok baja ditabrak jatuh tuh. Sama Sadio. Berarti lu tim yang sedih Sadio. Cepet tapi tank gitu. Tapi tough banget ya. Hilda lah kalau di Mobile Legends tuh. Waduh, gua gak main Mobile Legends lagi. Paham nih gua nih. Gua paling paham tuh Mobile Legends. Aduh. Nah, oke, berarti sayap depan sama bek kanan. Sprinter sama bek kanan. Sprinter dalam bentuk apapun ya. Siapa sprinter sekarang? Ya kalau kemarin terakhir Nunes paling cepat kemarin. Tapi tugasnya apakah sprint? Tidak sih. Tapi sebenarnya dia kan tipikal yang bisa mengacak-ngacak konsentrasi lawan sebenarnya. Ngomongnya sprinter apa pacer ya? Ya itulah ya. Up to you kalau itu mah preferensi masing-masing kan. Oke, berarti yang bisa gue tangkap sama bek kiri sih. Sama bek kiri buat nambah Robo. Ya, Simikas kurang ya. Cuma lebih bagus. Mas Yunani aja ya. Iya, Mas Yunani aja tuh. Sense of belonging oke. Oke. Dia kan Greek Scouser kan. Iya. Oke, aku suka Liverpool. Kok mainnya gini-gini aja, Bro? Iya. Nah, gitu kan. Gemesnya di situ kan pasti kan. Kalau ngelihat Simikas ya, gue juga gemes. Bagus sih bola mati bagus. Corner bagus. Bertahan? Ya, sama-sama paham lah ya. I love him aja lah. Gitu. Cinta kan juga melihat kekurangannya gitu. Betul, jangan selalu melihat kelebihan. Siapa kira-kira? Wah, gue kalau nama sih belum bisa kelihatan sih, tapi kalau gue sendiri lebih kayak butuh nyari partnernya Van Dijk sebenarnya. Gue butuh. Lu nggak puas sama Konate? Buat yang bikin Van Dijk itu ngerasa persaingan di lini tengah ini, di lini belakang itu ketat gitu loh. Van Dijk nyaman banget menurut gue. Kayak ya udah gue jenderal lini belakang. Walaupun gue salah, gue bisa marah-marahin padahal salah gue. Kayak yang kemarin tiba-tiba yang harusnya apa jadi apa, yang terus banyak meme di sosmed, yang Van Dijk nendang kepleset lah, apalah.
bikin ya lawan Spurs juga begitu kan, kesalahannya Van Dijk yang sebenarnya fundamental. Iya sih, Kalau menurut gua. Jadi banyak sih kayaknya mesti beli ya. Hah? Banyak ya berarti. Iya itu juga tuh. Iya kan, bener dong. Kayak ya harus banyak yang dipikirin lah. Oke, kita seru banget ini. Gua jujur ini di luar seru, deep banget kita ngomongin Liverpoolnya hari ini dari segi kecintaan, dari segi kayak sebelnya Liverpool lambat musim ini seperti apa. Nah sekarang ngomongin Big Reds deh. Ngomongin Big Reds. Lo sebenarnya tahu Big Reds awal-awal dari mana? Udah tahu, gue ada di Twitter gitu. Tapi kan gue orang yang agak sedikit sungkan kan tuh. Lo introvert ya? Penulis kan, penulis. aslinya gitu. Tahu gitu, tapi sempet nanya-nanya sama beberapa teman yang udah di situ kan, kayak Joshua gitu. Terus gini-gini pengen ngabung. Ya. Kapan dia syuting Jul? Ya. Syuting aja. Bisa kan syuting ini mah. Terus ya kira-kira kenal sama Cepi dari komunitas lain kan, dari board game gitu. Cepi kan anak Big Reds. Ya udah ngobrol, ketemu, ya udah gitu. Dari situlah, dari Twitter gue tahu juga. Dari Twitter. Jadi emang sosial media menemukan segalanya ya. Iya. Sosial media menemukan segalanya dan ya menarik banget sih kalau kita ketemu dari sosial media gitu. Nobar udah berapa kali yang kehitung sama lo? Nobar final sih, final Champions League yang kita ketemu ya. Iya. Ketemu lo MC, gua MC. Kehujanan ya. Nah yang gue jujur, yang aktivitas yang pengen gue lebih galakkan beberapa ke depan, gue tuh orangnya kan, gue kan penonton rumah banget. Iya. Nonton rumah banget, bener-bener gue tuh lebih nyaman. Kayak gue Netflix kan, tau gak lo? Kayak gue nonton Netflix, gue di kamar selimutan, gue nonton bola dengan serius. Nah, gue tuh penonton yang seperti itu. Oke. Nah, pertandingan yang reguler gitu di yang kita bisa di kafe mana atau apa gitu. Nah, jujur gue pengen sih kayak ke depan kayak gitu. Oke. Karena itu kan vibe dan atmosfernya beda kan dibanding kita nonton di rumah atau nonton yang sendirian. Oke. Jadi pengen kayak pengen ikutan nonbar, pengen coba ikut nonbar, sama pengen coba kan kita juga di Big Reds juga ada ekskul kan. Ekskul kita ada sepak bola, ada main basket, ada bulu tangkis. Nanti mungkin bisa kita kontak-kontakan buat olahraga bareng kan. Bola, badminton oke guys tuh. Basket coba juga lah, bisa kali basketnya. Lehak-lehak apa santai, yang penting keringetan. Karena saat olahraga tuh bukan ngejar sehat sama capeknya, ketawa. Karena saat di Big Reds itu kalau olahraga fokusnya ketawa. Ketawa dulu baru olahraga gitu. Ketawa dulu. Oke. Ya. Udah ngomongin Liverpoolnya udah, ngomongin Big Reds-nya udah. Sekarang kita masuk ke segmen satelit starting 11 terfavorit. Hey. Jadi satelit ini adalah pilihan lu untuk 11 pemain yang lu suka dari berbagai era, bebas era mana aja. Satu pelatih yang lu suka dan satu super sub yang kalau pemain ini lu masukin di starting 11 itu buat ganti satu pemain bakal mengubah keadaan jadi lebih baik. Oke. Kita mulai dari pelatih. JK sih, JK. Jurgen Klopp. Karena sudah terbukti dan teruji ya. Ya udah. Dialah gitu. Dialah. Modern lah, paling modern lah ya. Modern dari semua ya. Oke. Terus kita pakai formasi berapa nih? Karena kan lu tim TA tengah nih, jadi bisa 3-5-2, bisa 3-4-3. Yang banyak opsi nih. Yang ada sekarang aja. Gue sebenarnya gue penggemar formasi 3-4-3 gue. Wah bener kan, udah curiga lagi gue. Udah curiga lagi gue, itu TA ditaruh tengah. Ya, 3 back, aduh. Ya. 4-3-3 cepet. 4-3-3. Oke, kita mulai dari, kalau orang lain mulai dari kiper, kita balik. Kita mulai dari striker di depan. Ujung tombak. Kan 3 di depan. Jadi jangan ujung tombak dulu deh. Sayap kiri depan. Sayap kiri depan. Iya. Ryan Babel. Wah, gila. Ryan Babel. Masa ikut Orange Indo ya? Wah, gitu. Yoi, Orange juga. Orange Indo. Nah, iya. Temannya Mas Vincent deh. Iya. Om Vincent. Arsenal lagi dia. Coba Liverpool. Pasti bagus itu. Biasanya yang ada keturunan Belandanya begitu kan? Benar. Ya itu. Oke, Ryan Babel ya. Nomor 19. Cepat, syutingnya akurat, tinggi juga. Oke. Sayap kanan depan. Segoyang juga kan? Bisa goyang juga. Babel juga bisa goyang. Iya. Sayap kanan depan siapa nih? Sayap kanan Salah.
Ini jawaban yang cukup common ya. Ya. Jawaban yang dari beberapa narasumber cukup common nih. Kalau mau salah tuh di sayap kanan depan. Oke. Terus ujung tombak. Suarez. Nggak Torres. Kenapa dia nggak Torres nih? Kenapa? Benci lo sama Torres pas pindah ke Chelsea? No, gue suka Torres. Gue suka Torres. Gue secara hati ya. Tapi kalau begitu. Aduh. Torres deh. Yakin? Torres atau Suarez? Aduh, susah nih bro di dua ini gila Kan sih. nggak mungkin 4-3-4 dong. Kan tidak mungkin formasi 12 orang nih nggak pakai kiper kita. Suarez. Oke. Cuman dia yang bisa begitu. Cuman dia yang bisa begitu. Oh, bagus. Itu gue suka. Suarez cuman dia yang bisa begitu. Oke. 3 di tengah. The best number 9 deh. Ya, Suarez. Yes. In the world gitu. In the world. Nggak tahu siapa yang mesti. Setelah Ronaldo Brazil menurut gua. Oh, hot take nih. Jadi Luis Suarez adalah pemain nomor 9 terbaik di dunia setelah Ronaldo Nazario de Lima. Oke, tolong di quotes ya. Tolong di quotes nih, masukin hot take nih. Biar jadi debat kusir. Buat debat-debatin. Oke, 3 di tengah. Torres nomor 2,5 lah itu. Nomor 2,5. Boleh. 3 di tengah. 3 di tengah. TAA. Oke. TAA. Gerrard. TAA Gerrard. Sabi. Oh tinggi tangan, jangan tinggi semua. Fabinho tinggi juga. Oh, Jay Sperling dong. Jay Sperling dong. The Little Gerrard ya. Jay Sperling. Masuk rumah sakit tuh dia kalau beritanya. Masuk rumah sakit terakhir. Tunggu. Dia harus agak ada agak imbang tangannya. Ini udah ada apa TAA, sih ada Gerrard. dari segi siapa aja sih di Mending TAA di kanan deh segitu tetap. Nomor dia tetap TAA di kanan. Enggak, TAA Alon Gerrard. Di satu lagi siapa ya? Thiago. Apa? Thiago. Masih kurang suka dia sama Thiago nih. Tunggu. Gue lagi coba cross check ke yang lama-lama ya. Oke, kasih yang lama-lama. Back Manaman mungkin. Pinggir dia nih. Pinggir ya. Loh masa gue gak mau ke Sabi nih. Gimana ya? Vladimir Smicer mungkin. Mascherano yang tukang pukul. Mascherano. Oke. Satu tukang pukul, 2 passer ya. Ya. Oke. Itu tukang pukul, bentar tukang pukul Mascherano kan. Oke. Sekarang berarti ini udah gua lock ya. Iya. Mascherano TAA ya. Iya. Oke. Tim TAA tengah. #TAA di tengah ya. #TAA di tengah. Terus sekarang kita masuk ke 4 back belakang. Silakan diurutin satu persatu. Kiri, back tengah kiri, back tengah kanan saya. Rise kiri. Pasti banyak yang milih itu ya. Rise enggak juga ya? Ada ya? Ada nggak yang milih yang lain? Kemarin itu kalau back sayap kiri itu antara kalau nggak Rise sama Robo. Iya, yang kaman 2 itu. Terus kanan, emang the bestnya sih TAA sih kalau. Tuh kan, bingung kan? Apa? Steven Nan? Glenn Johnson? Ayo, lu Langsung kenapa nggak nemu ya gitu kan? Gue mempermudah pilihan lu deh. Lu memilih Glenn coba. Johnson atau Steven Nan? No bro, masa emang cuma itu ya? Flanagan. Milih lokal heroes ya? Ya lokal heroes. Iya mukanya mas Liverpool banget lagi begitu mukanya. Kontur muka orang Liverpool banget itu. Tadi di atas tuh gue sempat kepikiran Woodburn tuh. Aduh. Oke. Saya Flanagan lah ya. Flanagan. Oke. Back tengah 2. Van Dijk sama. Aduh agak cepet-cepet ya. Masih harus di situ ya. Daniel Agger. Daniel Agger. Van Dijk. Van Dijk. Wah. Konate bro. Konate sih gue. Konate. Oke. Terus berarti kiper. Sekarang kiper siapa nih? Ali. Kiper Ali. Oke. Kiper Ali. Oke. Sekarang berarti tinggal super sub. Firmino. Oke.
Oke, sekarang gua recap ya. Jadi kipernya Alisson. Gila demi TAA gue sampai pilih Flanagan. Iya loh, lo mengorbankan TAA demi Flanagan. Mengorbankan demi TAA loh. Ini lumayan ancaman banget ini di podcast hari ini. Jadi kiper Alisson, back itu tadi Riise, Konate, Van Dijk sama John Flanagan, tengah Gerrard, TAA sama Mascherano, depannya Mo Salah, Ryan Babel sama Luis Suarez. Super sub-nya Firmino, pelatihnya Jurgen Klopp. Oke. Nih, udah di recap ya soal starting 11 apapun Bang Zari. Akan keluar nggak tuh gambarnya? Nanti akan keluar, ntar. Nanti akan keluar. Ntar 3D. 3D ya? 3D. Ayo yang ngedit bisa dong. Bisa dong yang ngedit. Oke. Thank you banget Bang Zari. Sama-sama. Sudah bermain-main di studio satunya ini. Kita studio 1. Artinya belum ada studio lagi. Semoga nanti bisa ada collab-collab berikutnya. Nanti bakal ada satu pop-up sajaknya Bang Zari soal mengomentari Liverpool. Nanti bakal kita munculin gitu nanti ya. Tolong dibaca, diresapi. Yang relate sama musim ini lah ya. Yang relate sama musim ini. Oke, thank you banget Bang Zari Hendrik sudah mampir ke studio Potretz. Semoga sehat-sehat selalu dan anak Big Reds, thank you banget yang udah nonton kali ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat-sehat. Jangan lupa follow IG kita, follow Twitter, follow TikTok Big Reds. Jangan lupa subscribe YouTube dan follow di Spotify. Nyalain lonceng buat dengerin update terbaru. Dan thank you banget. You never walk alone. You never walk alone. Potretz, podcastnya anak Big Reds. Regrets, we knew it's meant to be. A match made in heaven, sunset and left. Regrets, the one for you and me. We're more than just supporters, we are one family. Regrets, we knew it's meant to be. A match made in heaven, it's sunset LFC.